Coba deh, pernah nggak sih Anda melihat sesuatu di alam, mungkin pola rumit di sayap kupu-kupu, atau luasnya langit malam, lalu Anda terdiam sejenak, takjub dengan keteraturannya? Nah, bahasan kita kali ini akan menjelajahi sebuah gagasan yang sangat kuat, bahwa semua keteraturan ini bukanlah kebetulan, sama sekali bukan, melainkan ini adalah bukti dari sebuah desain yang sempurna, sebuah ciptaan tanpa celah. Ini semacam tantangan untuk kita melihat dunia dengan cara yang benar-benar berbeda. Mari kita mulai. Nah, kutipan ini adalah jantung dari penjelajahan kita. Ini bukan sekedar kata-kata puitis loh. Anggap saja ini sebuah instruksi, seolah-olah alam semesta menantang kita secara terbuka. Silahkan, lihat ciptaan ini sedekat yang kamu bisa. Cari kekurangannya, cari terus. Ide di baliknya adalah justru proses pencarian yang gigih itulah yang nantinya akan membawa kita pada sebuah kesimpulan yang, wah, sangat mengejutkan. Oke, sekarang coba kita tarik ini ke diri kita sendiri. Kapan terakhir kali Anda benar-benar menguji sebuah gagasan, bukannya sekedar nerima gitu aja? Nah, itulah yang akan kita lakukan sekarang. Kita nggak akan cuma mengangguk dan setuju sama konsep kesempurnaan. Kita justru akan pakai kacamata paling skeptis yang kita punya dan kita lihat bareng-bareng. Apa klaim tentang desain sempurna ini benar-benar bisa dipertahankan atau tidak? Jadi proposisi utamanya itu apa sih? Gini deh, gampangnya. Alam semesta ini bukan cuma kompleks atau indah, tapi secara fundamental, sempurna. Perlu dicatat, ini bukan pernyataan keyakinan buta ya. Ini adalah sebuah hipotesis yang diajukan untuk diuji. Sebuah klaim bahwa kalau kita melihat dengan cukup dekat, kita nggak akan menemukan satupun cacat dalam desain besarnya. Dan inilah bagian yang paling menariknya. Bukti kesempurnaan ini katanya tidak tersembunyi di dalam teks-teks kuno atau persamaan fisika yang rumit. Menurut argumen ini, buktinya ada di mana-mana, di sekeliling kita. Dalam cara planet-planet mengorbit tanpa pernah bertabrakan, dalam siklus air yang menopang kehidupan, dalam kode genetik yang membangun setiap makhluk hidup. Buktinya ada di depan mata kita, tinggal menunggu untuk diamati. Oke, kita udah paham klaimnya. Ciptaan ini sempurna. Tapi pertanyaannya kan, gimana caranya kita menguji sesuatu yang sebesar dan semegah ini? Nah, ternyata metodenya sangat sederhana, tapi sekaligus sangat dalam. Mari kita bedah cara yang diusulkan untuk memverifikasi klaim yang luar biasa ini. Metodenya cuma terdiri dari 2 langkah. Simpel banget. Pertama, pandang, lakukan pengamatan awal. Tapi disinilah kuncinya. Langkah kedua, lihat berulang kali. Ini bukan cuma berarti ngelirik 2 kali ya, bukan. Ini artinya terus kembali, melihat dari sudut yang berbeda, mungkin dengan alat yang lebih canggih. Bayangkan seorang ilmuwan yang kembali ke mikroskopnya hari demi hari, atau seorang astronom yang terus-menerus mengamati orbit planet. Ini adalah sebuah pencarian yang tak kenal lelah akan kekurangan. Jadi, biar jelas nih, ini bukan sekedar jalan-jalan sore di taman sambil lihat-lihat bunga. Bukan itu. Anggap saja ini seperti investigasi forensik, sebuah pemeriksaan yang disengaja dengan satu tujuan spesifik, untuk menemukan kesalahan. Anda secara aktif mencari di mana letak ketidakharmonisannya, di mana retakan dalam pondasinya, atau di mana jahitan yang longgar dalam permadani besar alam semesta ini. Lalu, apa yang terjadi ketika Anda melakukan pencarian yang tanpa henti ini? Apa hasil akhirnya? Nah, argumen ini menyatakan bahwa kesimpulannya hanya ada satu, dan kesimpulan itu tidak bisa dihindari. Disinilah letak ironi yang indah dari argumen ini. Anda mencari dan terus mencari, berharap menemukan satu saja kesalahan. Tapi pada akhirnya, penglihatan Anda kembali bukan dengan bukti adanya cacat, melainkan dengan rasa lelah. Anda menjadi frustrasi. Bukan karena penglihatan Anda yang buruk, tapi karena tidak ada yang bisa ditemukan. Justru kegagalan Anda untuk menemukan cacat itulah yang menjadi bukti terbesar dari kesempurnaan desainnya. Argumen ini kemudian mengambil langkah logis berikutnya. Kegagalan kita menemukan cacat itu bukanlah tentang keterbatasan kita sebagai manusia, bukan. Tapi ini tentang kualitas dari ciptaan itu sendiri. Logikanya kan sederhana. Hanya pengetahuan, kebijaksanaan, dan kekuasaan yang absolut dan sempurna yang dapat menciptakan sistem yang begitu rapi, sampai-sampai pengawasan paling kritis pun tidak dapat menemukan satupun kekurangannya. Oke, ini semua kan filosofi yang sangat menarik ya, tapi apa gunanya buat kita sehari-hari? Pertanyaan ini membawa kita dari pengamatan kosmos yang begitu luas, langsung ke dalam dunia pribadi kita. Kalau kita menerima argumen ini, apa sih implikasinya bagi cara kita menjalani hidup di dalam sebuah ciptaan yang sempurna ini? Jadi, proses pengamatan ini bukan hanya sekedar latihan intelektual loh, tujuannya adalah untuk membangun sesuatu yang jauh lebih dalam.
keyakinan. Ini adalah tentang sebuah perjalanan dari yang tadinya cuma berpikir, oh iya juga ya, masuk akal, menjadi merasakan sebuah kepastian yang tak tergoyahkan di dalam diri. Jadi, tujuan akhirnya itu bukan untuk memenangkan sebuah perdebatan filosofis. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kondisi yang disebut pengetahuan dan kepastian. Ini adalah sebuah keadaan di mana keyakinan Anda bukan lagi sekedar ide yang Anda pegang di kepala, tapi sebuah kepastian yang tumbuh secara organik dari pengamatan Anda yang terus-menerus terhadap dunia di sekitar Anda. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling praktis. Gimana caranya kita membawa ide besar ini dari kepala kita, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat cara mengintegrasikan metode pengamatan ini menjadi sebuah rutinitas. Panduannya sebenarnya jelas dan sangat praktis. Anggap saja ini sebagai sebuah disiplin baru, mirip seperti kita berolahraga atau belajar alat musik. Ini bukan tentang menunggu satu momen pencerahan yang besar dan dramatis, bukan. Ini adalah tentang praktik harian yang konsisten dalam mengamati dan merenung, yang secara perlahan tapi pasti akan membangun keyakinan Anda dari waktu ke waktu. Jadi, pada akhirnya kita kembali lagi pada sebuah paradoks yang indah ini. Argumen ini tidak takut pada skeptisisme. Sebaliknya, ia justru mengundangnya. Seolah-olah ia berkata, silahkan, jadilah kritikus yang paling keras. Cari setiap kekurangan yang bisa kamu temukan. Karena klaim utamanya adalah, justru di akhir pencarian yang paling skeptis itulah, Anda tidak akan menemukan kekurangan, melainkan bukti kesempurnaan yang tak terbantahkan. Dan dengan itu, mulanya saya serahkan kembali kepada Anda. Ini bukan lagi sekedar teori, melainkan sebuah undangan. Mungkin Anda akan memulainya dengan melihat cara embun pagi menempel di jaring laba-laba atau dengan merenungkan mekanisme rumit yang ada di tangan Anda sendiri. Pertanyaannya sederhana. Di mana Anda akan memulai pengamatan Anda hari ini?